Sebelumnya yang terhormat Bapak Sani Sansodik SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Strategik Manajemen Pemasaran yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa STPPI yang saya hormati. Kami selaku kelompok 2 akan menerangkan materi strategi branding. Nah, langsung aja ke materinya. Pengertian branding. Kita sering mendengar istilah branding atau merek. Apa itu branding atau merek? Menurut American Marketing Association atau disingkat AMA merumuskan brand atau merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi diantaranya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnya. Merek yang baik dapat menyampaikan jaminan kualitas dengan 6 tingkatan makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atribut, di mana sebuah merek membawa ke dalam pikiran tertentu. Rolex memberikan kesan jam tangan yang mahal, mewah, dan kualitas yang premium. Yang kedua, manfaat atribut harus dapat diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan emosional. Atribut kualitas premium ini dapat diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional, yaitu arloji tersebut terbuat dari material premium seperti emas dan platinum. Yang ketiga, nilai. Merek mengatakan sesuatu tentang nilai yang dimiliki suatu perusahaan. Pemegang merek Rolex memiliki nilai yang high class dan prestige. Keempat, budaya. Merek mewakili budaya tertentu. Rolex mewakili budaya kerajaan Inggris yang klasik, mewah, dan terdapat simbol status. Yang kelima, personality. Merek dapat memproyeksikan kepribadian atau sifat tertentu. Selain high class, Rolex dapat mewakili gaya hidup sporty. Penggemar golf atau tenis didukung dengan duta merek yang merupakan atlet profesional. Keenam, pengguna. Merek menyarankan jenis pelanggan yang membeli atau menggunakan produk atau jasa. Pembeli Rolex kebanyakan adalah orang-orang yang telah mapan seperti finansial. Oke teman-teman, penjelasan selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan brand. Fungsi brand adalah untuk menanamkan image dan citranya di masyarakat, bahkan konsumennya. Jika perusahaan tersebut memiliki produk yang mereka jual, sehingga dengan adanya branding atau merek dagang atau corporate identity, diharapkan brand atau merek mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Terdapat juga 3 tujuan dalam membangun brand, yaitu membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan membangun citra atau kepada brand. Selanjutnya yaitu fungsi brand secara detail antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pembeda. Pembeda suatu produk akan memiliki perbedaan dengan pesaingnya bila memiliki brand yang kuat, sehingga sebuah brand dapat dengan mudah dibedakan dari brand yang lain. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Produk yang memiliki brand akan dengan mudah dipromosi dan menjadi daya tariknya. Yang ketiga, pembangunan citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Sebuah brand juga berfungsi membentuk citra dan dengan memberi alat pengenal pertama kepada masyarakat. Oke teman-teman, penjelasan selanjutnya adalah unsur dan jenis brand. Yang pertama ada unsur-unsur brand. Unsur terpenting dari suatu brand adalah nama dagang itu sendiri. Namun demikian, brand tidak cukup bila hanya didukung dengan lambang atau simbol identitas visual yang secara konsisten dan sistematis diterapkan pada berbagai media pendukung komunikasi pemasaran suatu brand. Unsur-unsur brand adalah sebagai berikut. A. Nama merek. Kemudian yang B. Logo, logotype, monograf, bendera. Yang C. Penampilan visual, desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, desain kendaraan. Yang D. Juru bicara, pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, maskot. Kemudian yang E. Kata-kata, akronim, nama panggilan, slogan,
tagline, jingle. Kemudian yang F, suara, lagu, icon, bunyi atau nada, lagu tematik. Teman-teman, penjelasan selanjutnya jenis-jenis brand. Brand memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Yang A, produk branding. Branding produk merupakan hal yang paling umum dalam branding. Merek ataupun produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Yang B, personal branding. Personal branding merupakan alat pasaran yang saling populer di kalangan publik figuran seperti politis, musisi, selebritis, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang C, corporate branding. Corporate branding paling penting untuk membandingkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut, mulai dari produk, jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Yang D, geographic branding. Geographic branding atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Yang E, cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Dan selanjutnya yaitu strategi brand extension. Sewaktu meluncurkan produk baru, setiap perusahaan memiliki 3 pilihan. Pertama, mengembangkan merek baru yang khusus dipilih untuk produk baru bersangkutan. Kedua, menggunakan salah satu nama merek yang sudah ada. Dan yang ketiga, menggunakan kombinasi antara merek baru dan merek yang sudah ada. Brand extension terjadi manakala perusahaan menggunakan nama merek yang sudah ada, terutama yang sudah mapan, untuk memperkenalkan produk baru. Dengan demikian, pilihan kedua dan ketiga mencerminkan brand extension menurut Keller 2013. Brand extension terdiri atas 2 kategori. Yang pertama ada lean extension, yakni menggunakan parent brand untuk sebuah produk baru yang menargetkan segmen pasar baru dalam kategori produk yang saat ini dilayani brand. Bermaksudan lazimnya kategori ini berupa penambahan varian rasa, unsur, ingredient, bentuk, ukuran atau aplikasi. Dan yang kedua di sini ada kategori extension, yaitu menggunakan parent brand untuk memasuki kategori produk yang berbeda dengan yang saat ini dilayani. Keputusan melakukan brand extension didasarkan pada kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui revamping reputasi yang melekat pada nama merek ke kategori yang berbeda atau segmen pasar yang baru dalam kategori yang sama. Perceived quality, kualitas yang diterima, merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa. Perceived equality memberikan banyak value, antara lain memberikan alasan pelanggan untuk menggunakan produk, barang, atau jasa. Semakin baik persepsi pelanggan, maka semakin tinggi potensi pelanggan untuk menggunakan produk dan membedakan produk, barang, atau jasa dengan produk pelanggan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang peran identitas brand. Mengapa identitas brand atau merek sangat penting? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bisnis memerlukan sebuah nama, merek, gaya komunikasi, logo, dan elemen visual lainnya yang akan dirasakan oleh pelanggan. Unsur merek yang tercipta membantu mewujudkan sebuah identitas merek. Dalam hubungannya dengan ekuitas merek, salah satu kunci sukses membangun merek adalah untuk memahami bagaimana mengembangkan identitas merek yang akhirnya menciptakan ekuitas merek. Identitas merek dipandang sebagai alat bisnis strategis dan aset di setiap kesempatan untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan pengakuan, mengomunikasikan keunikan dan kualitas produk, serta mengekspresikan perbedaan kompetitif. Komitmen terhadap standar seragam identitas merek dan tanpa henti mengejar kualitas adalah prioritas bisnis. Penjelasan selanjutnya tentang strategi branding yang baik. Branding seringkali berkaitan dengan produk-produk yang akan dipromosikan kepada khalayak dengan menyesuaikan dengan nama merek yang tepat dan terstruktur.
agar terlihat lebih spesifik. Saat ini untuk memperkenalkan suatu merek biasanya dilakukan dengan cara berkaitan erat dengan kegiatan promosi dan pemasaran. Hal-hal yang tersebut kemudian dikomunikasikan melalui media, diantaranya adalah suatu yang memiliki keterkaitan dengan nama suatu merek dan logo. Selain melalui media, seorang informan juga biasa melakukan kegiatan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth yang juga terbukti ampuh untuk menarik minat konsumen agar konsumen mudah menerima dan mengikat nama merek yang ada sehingga mulai terkenal. Strategi branding diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak point dengan suatu produk, jasa, atau organisasi dengan stakeholder dan secara langsung atau main support melalui bisnis secara keseluruhan. Objektif strategi branding yang baik berikut. Yang pertama ada menyampaikan pesan dengan jelas, kedua ada mengomunikasikan kredibilitas pemilik brand, yang ketiga ada dapat dihubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal, keempat memotivasi pembeli atau calon pembeli, yang kelima adalah menciptakan kesetiaan pelanggan. Salah satu cara agar sukses dalam melakukan strategi branding, maka terlebih dahulu harus memahami kebutuhan secara keinginan pelanggan atau konsumen dengan melihat prospek calon pelanggan. Selain itu, kita juga harus melihat kondisi pasar yang menjadi target utama dari branding ini. Hal paling penting yang harus diperhatikan dalam strategi branding adalah berkenaan dengan loyalitas produk yang akan dihancurkan. Mengapa loyalitas dianggap penting? Hal ini dikarenakan melalui loyalitas yang baik, konsumen akan semakin tertarik dan memiliki kepercayaan penuh terhadap sebuah brand. Berhasil tidaknya sebuah strategi itu bergantung pada bagaimana pesan itu dikemas, kemudian disampaikan sehingga dapat diterima dan dipahami oleh konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan respon positif berupa daya tarik tersendiri dari seorang calon konsumen. Baik, tadi adalah pemaparan dari materi tentang strategi branding. Kesimpulannya, brand bukan sekedar sebuah nama, bukan juga sekedar sebuah logo atau simbol. Brand merupakan cerminan nilai yang produsen atau pemegang brand berikan kepada pelanggan berupa kualitas fisik dan non-fisik dari satu entitas perusahaan, produk, jasa, dan lain-lain yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain yang memenuhi kebutuhan yang sama. Meskipun perusahaan menciptakan brand melalui program pemasaran dan kegiatan lainnya, pada akhirnya brand adalah suatu kesan, memori, opini, persepsi, dan gambaran yang berada di benak pelanggan. Merek yang baik dapat menyampaikan jaminan kualitas. Merek yang memegang peranan penting, baik dan perspektif pelanggan maupun perusahaan. Cukup sekian video materi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.